huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah Rabbi zidna ilma ya Rabb warzuqna fahma. Tuhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, karuniakan kami ilmu yang membuat kami yakin padamu. Bimbing lisan ini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadikan majlis ini majlis yang membuat kami semakin yakin padamu, semakin patuh padamu, semakin nikmat senantiasa bersamamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah, ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sudah mungkinlah kita belajar tidak minta tolong kepada Allah yang maha dekat, yang mengetahui segala-galanya, yang bisa menuntun hati, lisan, sikap kita. Tidak mungkin. Kalau kita belajar tapi kita tidak minta tolong ke Allah, padahal yang tahu ilmu yang manfaat adalah Allah. Padahal ilmu itu bisa masuk kita pahami dengan izin Allah. Padahal ilmu bisa kita amalkan dengan taufik Allah. Jadi sangat tidak menggunakan adab kalau kita belajar tidak minta tolong kepada yang maha mengetahui segalanya, yang menguasai ilmu. Karena bisa saja belajar nafsu, ingin kelihatan pandai, ingin kelihatan hebat, ya. Belajar ilmu agama tidak selamanya karena ingin dekat dengan Allah. Karena ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan ilmunya luas, ingin bisa berdebat dengan orang lain, membuat ilmu yang dipelajari kehilangan cahayanya. Dan Allah maha menatap, maha mendengar, selalu menunggu kita berdoa. Dan Allah maha mengabulkan kalau kita benar-benar mengharapkan pertolongannya. Silakan nomor 13 ya, agak panjang nih hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 13. Kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatihi am kaifa yatama'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana akan terang benderang hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya, atau bagaimana akan menuju kepada Allah padahal ia masih terikat oleh syahwatnya, nafsunya. Atau bagaimana akan masuk ke hadirat Allah sedangkan dia belum bersih dari kelalaiannya,
yang diumpamakan janabatnya. Bagaimana mengharapkan akan mengerti rahasia yang halus padahal dia belum tobat dari kekeliruannya. Begini saya mencobanya sederhana sajalah ya. Kita susah mau pergi kalau kaki kita terikat gitulah. Nah, yang mengikat kita itu adalah syahwat. Jadi orang-orang yang masih diperbudak syahwat, amarah, itu seperti keikat saja, susah mendekat ke Allahnya. Kita harus mulai tertib, melepaskan belenggu syahwat ini. Bukan tidak boleh punya syahwat, tapi tidak dibelenggu oleh syahwat. Syahwat dengan niat dan cara yang benar jadi sedekah. Tapi kalau tidak dibelenggu, niat dan caranya sering tidak halal. Amarah juga bagian dari karunia. Orang yang tidak punya marah tidak normal. Tapi diperbudak amarah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, tanpa alasan yang jelas, tanpa niat yang jelas, tanpa cara yang benar, tidak bisa dekat dengan Allah. Bagaimana bisa hati ini bercahaya kalau cermin hati ini yang tergambarnya duniawi saja? Kelihatannya saya tidak bisa menjelaskan ini sekaligus semua ya. Satu persatu saja. Jadi hati ini Allah menciptakan sederhananya kolbu ini adalah tempat hati ini yang paling berhak memenuhi hati ini adalah Allah. Kalau Allah memenuhi hati kita, maka kalaupun kita mencintai keluarga, orang tua, anak, pak ulama dan sebagainya, cintanya itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang tidak merusak hati kita kepada Allah. Bisa dipahami hadirin? Karena ada orang yang mencintai suami, mencintai istri, sampai Allah tidak ada lagi di hatinya. Harusnya ke Allah dulu, nanti Allah menempatkan cinta kepada orang tua, kepada keluarga, kepada umat, cinta yang pas tempatnya sehingga jadi ibadah. Nah, susah seperti itu kalau di hati ini banyak yang melekat. Misal ya, di hati ini, duniawi ini bisa beragam bentuknya. Bisa memang harta, uang. Semuanya alat ukurnya tuh uang. Semua dilakukan demi uang. Jadi yang ada di hatinya tuh bagaimana saya dapat uang. Dengan uang saya akan tenang. Dengan uang saya akan mulia, dengan uang saya akan bahagia. Sudah tidak ada itu Allahnya. Yang begini, dia bisa dikasih uang oleh Allah, tapi uang yang dikasih oleh Allah itu jadi istijraj, memperbudak dirinya. Yang tadinya ingin bahagia dan mulia dengan uang, yang terjadi uang itu menyengsarakan dan menghinakan dirinya, padahal didatangkan oleh Allah. Ada yang merasa dengan jabatan, kedudukan, itu yang dipikirkan. Bagaimana saya menempuh karir, supaya saya jabatannya tinggi, supaya saya dihormati orang. Waduh, memikirkan karir. Padahal hanya dengan satu ayat saja selesai. Kulillakum memalikal mulk, tu'til mulka man tasya,
wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26, ya, jelas. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, karir mah Allah yang menentukan. Engkau ambil kekuasaan kerajaan dari siapa yang kau kehendaki, Allah yang nurunkan. Tu'izzu man tasya, Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, wa tudhillu man tasya, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala-galanya. Dah, tenangkan hati, mikirkan karir. Nggak mungkin semua jadi dirut, ya. Misalkan ini dirut ngepel, dirut ngetik, nggak mungkin. Nggak mungkin. Di pesantren kita tidak mungkin semuanya ketua yayasan. Ketua yayasan sound system, ketua yayasan parkir. Nggak. Jabatan itu bukan tanda kemuliaan. Jabatan itu pembagian tugas. Jabatan itu ladang amal. Tidak identik dengan kemuliaan. Ada yang diberi jabatan sangat tinggi duniawinya, tapi hina dina Hitler, ya kan? Oh, ya banyaklah contoh-contoh yang Allah yang menakdirkan. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap sukses, tidak perlu hebat-hebat amat, tidak perlu pintar-pintar amat. Yang bodoh juga kalau Allah mau jadikan jadi itu. Mungkin salah satu raja Romawi itu masih anak-anak, bodoh, homo lagi, ya, tidak normal. Kalau takdirnya jadi raja, jadi. Sudah itu digulingkan, dibunuh, ya begitulah. Allah kasih, Allah tahan, Allah bagi, Allah ambil, Allah angkat, Allah turunkan. Bagi orang yang beriman sama saja. Diberi, bersyukur, fakana khairullah, diambil, sabar, fakana khairullah, baik baginya. Jadi hadirin, ini gak usah ambisius, pengen jadi diruk ini, jangan, pengen jadi orang yang benar saja, kerjanya benar. Karena jaminan dari Allah tidak harus dengan jabatan. Mustahil lah semuanya jadi presiden se-Indonesia, ya kan? Makanya nggak usah ambisius, saya pengen, ini berbeda memang dengan pelatihan motivasi. Itu harus jadi orang kaya, mau apa? Kita harus jadi orang soleh, ya. Mau jadi pembayar zakat, mau jadi orang yang bisa wakaf banyak, bersedekah, melimpah, itu cita-citanya. Enggak perlu status kaya. Orang kaya belum tentu dekat dengan Allah. Tapi orang yang senang berzakat, orang yang senang sedekah, wakaf, enggak perlu status kaya. Tapi itu udah jadi orang yang baik, ya. Hampir nyebut kaya saya barusan. Kaya. Tidak perlu kok kita disebut orang pinter, brilian, jenius. Mau apa? Mau apa sebutan itu kan? Ya pasti enggak pinter, enggak. Jadi kalau kita mau kuliah, belajarnya belajar saja maksimal. Tidak perlu status orang pinter, juara ini, juara itu. Kenapa kamu belajar? Ya supaya ilmu saya luas, supaya saya semakin kenal ke Allah, supaya saya semakin manfaat. Dah, lempeng saja.
Jadinya enggak mendominasi di sini tuh. Gelar. Perlukah kita bergelar? Sok atau enggak apa-apa. Dan emang dunia ini ada gelar-gelarnya sebagai casing ya. Tapi gelar kan tidak identik dengan kedudukan di sisi Allah. Mau gelar sepanjang apapun. Orang yang tidak punya iman juga dikasih gelar oleh Allah. Dikasih ya ilmu banyak. Tapi kan yang penting bukan itu. Yang penting diberikan ilmu yang membuat kenal Allah, yakin ke Allah, patuh ke Allah, pasrah ke Allah, manfaat bagi makhluk-makhluk Allah, ya kan? Mau punya gelar, enggak mungkin semuanya pakai gelar, enggak. Maksudnya gelar akademik ya. Ada yang diberi gelar pemalas, ada juga yang gelarnya jomblo, ada. Bukan itu maksudnya ya. Kuliah, niatkan semoga saya makin banyak ilmu, banyak manfaat. Naik lagi, ternyata S2 ilmunya lebih banyak, kuliah lagi lah. Supaya makin benar ngurus sesuatu ya. Asli loh hadirin, saya juga ingin anak-anak bisa belajar lebih tinggi, lebih luas. Tapi bukan untuk nempel kemuliaan di dunia dengan casing. Ini beberapa anak disuruh kuliah lagi karena suatu saat ngurus pesantren ini gak bisa tanpa ilmu ya. Ini makin besar amanahnya, makin kompleks urusannya, tidak cukup dengan ilmu ala kadarnya. Walaupun diberikan jabatan tanpa ilmu, maka dia stres. Yang dipimpinnya juga stres. Makanya silakan kuliah yang tinggi, tapi jangan merasa terhormat oleh casing. Karena yang penting isinya, ya. Jadi nanti tidak penuh dengan kebanggaan, ujub dengan gelar. Padahal bergelar. S2, S3 bahkan lebih tinggi dari itu. Tapi enggak ada itu nempel di hatinya tuh. Yang nempel di hati Allah aja pemilik kemuliaan. Gitulah hadirin sekalian. Hati-hati yang punya hobi biasanya nempel terus tuh di hatinya. Seperti yang hobinya mancing ya. Lihat begini tuh seperti pengen ngancolomin ikan gampang ini hadirin. Begitu. Lihat yang melengkung kebayang pancing. Pasti saudara mau nyebut sepeda ya. Sama, lihat yang sepeda ampun aja. Lihat donat juga seperti roda aja. Lihat yang nyengir dihitung giginya ini. Pakai grup set apa giginya. Begitulah. Sukanya tidak apa-apa, tapi kalau sampai nempel terus, browsing terus, itu terus yang diobrolkan, punya uang ingin sepeda terus ya. Kemana-mana sepeda, segala sesuatu hanya sepeda yang menarik. Dalam sholat, Allahu Akbar, tanjakan. Begitu, itu udah nempel itu. Enggak boleh, ya. Udah. Saya ingat sepeda ketika dinaikin, sesudah simpen, Allah lagi. Bahkan sedang naik sepeda juga, Allah yang menyelamatkan, Allah pemandangan, Allah yang menciptakan. Allah sehat untuk bisa kuat ibadah, kuat supaya kuat manfaat. Masya Allah. Jangan ada yang nempel hadirin. Termasuk suami, istri, anak. Boleh ada, boleh untuk kasih sayang, tapi tidak boleh mendominasi hati. Kalau hati ini didominasi oleh selain Allah, pasti tidak nyaman. Pasti susah ibadahnya. Ya. Pertanyaannya gimana caranya ini? Saya kan banyak kerjaan, banyak tugas kuliah, banyak order, banyak yang harus dilakukan. Ya caranya adalah setiap ingat sesuatu di dunia ini, segera ingat pemiliknya, penguasanya, penentunya. Allah. Aduh, kuliah nih, pelajarannya susah. Ingat Allah yang membuat paham, ingat Allah yang bisa memudahkan. Wah, ini bisnis lagi sulit nih, omzet lagi turun.
Ingat Allah yang menggerakkan, Allah yang membagikan rizki. Apa nih penyebabnya? Amalan perbuatan apa nih yang membuat saya terhambat dari rezeki pemberian Allah? Jadinya baliknya ke Allah. Akhirnya Allah lah yang mendominasi hati ini. Walaupun tubuh kita dekat dengan dunia, tapi hati dekat dengan pemiliknya, penguasanya. Gitu. Mudah-mudahan dengan begitu lebih. Pokoknya nggak boleh aja kelamaan dengan sesuatu selain Allah. Mikir apa saja boleh, tapi segera balik ke Allah. Karena Allah lah yang menguasai, memiliki, menentukan segala-galanya. Ya begitu hadirin. Memang hidup ini hanya untuk zikrullah. Kalau kita zikir terus, nanti kita ngerjain apa dong? Kalau kita zikir terus, Allah akan membimbing kita melakukan yang paling pas dengan kemampuan kita. Yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Karena yang menciptakan kita tuh Allah. Yang paling tahu bakat potensi kita itu adalah Allah. Kalau kita terus dekat dengan Allah, Allah akan membimbing kita. Fadhkuruni adzkurkum. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh ke Allah, Allah sungguh-sungguh menunjukkan jalan-jalannya. Udah nggak usah risau. Benar hadirin. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah yang akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita tahu, apa yang harus kita lakukan. Nanti gimana caranya? Apa datang sendiri? Wah, banyak caranya, diantaranya pertemuan ini. Ini maaf ya, yang hadir ke sini itu yang ditetapkan Allah hadir. Yang menyimak, yang memang bekal tahu ilmu ini oleh Allah, nyimak lewat YouTube, lewat berbagai medsos. Kalau yang memang enggak takdirnya dapat ilmu ini, tidurlah ya, atau apa saja, nggak tahu. Tapi yang harus dapat ilmu ini dapat. Tadi ada yang ngirim WA, terima kasih. Ini ternyata beliau membuka Facebook dan merasa inilah katanya yang nendang ke hati saya. Saya nggak tahu, saya nggak pakai tendang-tendangan padahal. Beda-beda, tapi ya begitulah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Surat di Al-Baqarah yang maaf, coba dicarikan. Wattaqullah wa yu'allimukum. Bertakwalah kepada Allah, Allah yang akan mengajarkan. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man alima, man amila, barang siapa yang mengamalkan bima alima, yang dia ketahui, warasahullahu, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilma ma lam ya'lam, pengetahuan apa-apa yang belum dia ketahui. Jangan ngebayangkan tiba-tiba jreng gitu ya, walaupun mudah bagi Allah dalam bentuk ilham. Tetapi kalau tidak hati-hati nih ya, nanti dia juga akan jadi ujub, merasa serba tahu. Biasanya didatangkan guru, dipertemukan dengan guru yang ikhlas, yang soleh, yang mengamalkan, yang bisa paham, atau didatangkan teman, atau lewat siapa saja ya. Karena semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Semua makhluk ada dalam genggaman Allah. Semua kejadian hanya baru bisa terjadi dengan izin Allah semata. Maka tugas kita memang wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, nanti Allah ngajarin kita dengan berbagai cara yang aman, cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak terlalu rumit lah hidup ini. Rumit itu karena kita lupa ke Allah. Terlalu banyak selain Allah yang kita pikirkan, yang kita obrolkan, yang kita kejar. Ada orang yang ingin dekat dengan pejabat,
ya tidak dilarang. Tapi yang benar itu dekat dengan Allah. Ada yang bangga dekat dengan pejabat sebelum ditangkap. Ya, kalau ditangkap beda lagi. Ada yang begitu merasa gimana kalau senang dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Apa artinya kita dekat dengan seseorang yang hanya karena punya jabatan, popularitas, tapi tidak dekat dengan Allah? Karena keperluan kita bukan dekat dengan orangnya, keperluan kita dekat dengan Allah. Jadi dekatlah dengan orang-orang yang mendekatkan kita ke Allah. Ya kan? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, karuniakan kepada saya cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Karena kalau kita dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, ya kita bisa ke bawah dekat dengan Allah. Harusnya itu. Maka nggak usah ngoyo gitu pengen dekat dengan siapa gitu ya. Lihat dulu, dekat dengan dia jadi dekat dengan apa? Tapi orang itu kaya banget. Kalau saya dekat dengan dia, mungkin nanti dia jadi pembayar pajak, zakat. Nanti dia bisa sedekah. Benar. Atau kamu pengen sesuatu dari dia, ya kan? Lihat dulu orang ininya. Kalau orangnya jauh dari Allah, kita pengen dekat dengan dia karena ingin dunia, kita ke bawah jauh. Kecuali kalau kita ingin dekat dengan dia tuh membantu dia jadi dekat ke Allah. Tapi kalau kita ingin dekat dengan pejabat, orang kaya, artis, orang populer, hanya karena ingin dunia, kita bisa ke bawah nanti jadi pecinta dunia. Bukan berarti memusuhi, bukan sama sekali ya. Cuma hati-hati aja. Kalau sudah dekat dengan yang cinta-cinta dunia, kita akan ketularan. Sesekali silaturahim boleh, sesekali dakwah di sana boleh. Tapi kalau kita ikut, udah. Apalagi gini hadirin, ini punten ya. Kalau kita dekat dengan orang yang orang kaya tidak salah ya. Ini bukan pejabat tidak salah. Ini kita. Kalau kita dekat dengan pejabat, orang kaya atau orang berada, tapi kita ngarap sesuatu dari dia. Pengen supaya kecipratan lah ya. Itu motornya kan banyak, kecipratan lah. Businya atau pentilnya. Itu langsung izah kita tuh turun. Harga diri kita tuh jeruk aja. Pokoknya kalau kita udah ngarep-ngarep aja gitu ya, turun, udah langsung, nggak ada izahnya kita. Kita tuh jadi di bawahnya, jadi levelnya di bawahnya. Walaupun kita sholat, tahajud, ngaji, tapi kalau udah ngarep-ngarep ke makhluk, jelek aja kita tuh. Jadi kayak menghibah-hibah. Jangan ngarap-ngarap dikasihani orang. Walaupun kita sedang susah. Kalau harus bernego, jangan menghibah. Karena yang menentukan pertolongan adalah Allah semata. Udah nggak usah ngarap-ngarap apa yang ada di tangan orang. Nggak usah ngarap-ngarap apa yang ada di dompet orang. Kalau dompet kita masih isi. Jangan ngarap-ngarap ditraktir. Kalau kita masih bisa bayar, jangan ngarap-ngarap diongkosin. Kalau kita masih bisa ngongkosin, benar kita nanti diongkosi, izah kita turun. Kita jadi gimana pakai ya. Nah, kecuali orangnya memang merasa hutang budi ke kita, lalu ngongkosin kita sebagai balas budinya, kita nggak utang. Halo? Ini penting hadirin. Kalau ingin tenang. Kalau udah ngarep-ngarep tuh turun.
Oh, mau pakai seragam apapun kalau udah kalau gitu nanti gimana, saya nggak dapat. Allah tahu keperluan kita, nanti Allah cukupi tanpa kehilangan kehormatan, tanpa kehilangan martabat. Gak apa-apalah, gak makan Allah tahu kok kita lapar. Bahkan kalau kita misalkan gak makan sehari 2 hari juga gak apa-apa. Kemarin dapat ilmu tuh dari ilmu autofagi, yaitu kalau orang lapar, ini jadi melenceng dikit ilmunya, nggak apa-apa. Kalau apa-apa saya nggak akan ceritakan. Tapi Bapak maksa nggak, tetap aja. Ada penelitian nyata ini ya di YouTube jelas. Kenapa cancer sangat sedikit kepada orang di Timur Tengah, terutama orang-orang Islam dibanding dengan di Barat. Standarnya itu sekitar 100 berapa, 150 rata-rata. Tapi ada yang sampai 340 negara-negara Barat. Tapi di negara-negara Islam dikit yang kanker. Ternyata hasil diteliti karena mereka melaksanakan saum Ramadan. Setahun sekali, sebulan itu. Kita sekarang nggak punya makanan, nggak minta-minta, kita tahan. Apa yang terjadi? Selain kemuliaan, juga autophagy ini. Ternyata kalau kita lapar, tidak ada asupan, maka tubuh ini yang sederhananya ya, dia itu akan mencari sumber energinya dari sampah-sampah di tubuh ini. Sel yang mati, sel yang sakit, dari virus, bakteri, bahkan sel kanker, kanker, diambilin itu, dimakan supaya jadi energi. Sehat. Kita ketipu ya, nggak harus makan terus sehari 3 kali katanya. Itu kan kebiasaan baru Pak, itu baru 40 tahunan. Pengumuman sehari 3 kali, plus lagi harus ada snack. Tahu snack? Ular, ya ada. Atau steak, tahu steak? Pemukul, ya. Jadi daripada kita rebutan makanan, baru makan, ada makanan gratis rebutan, itu untuk yang duafa. Maksud cerita ini, jaga izah. Perang Badar, bulan Ramadan hadirin, harusnya kan lemes. Dalam bayangan kita, kalau saum itu lemes itu cuma 3 hari itu hadirin. Lemes itu, selebihnya biasa. Tubuh ini akan adaptasi. Coba naik tangga ke sini, pasti jantung kita berdetak menyesuaikan. Betul? Tempat yang dingin, kita akan menyesuaikan keluar ingus supaya tidak dinginnya masuk ke paru. Ini udah pinter tubuh ini, dipakai saum. Kita jaga diri supaya nggak minta-minta. Allah tahu kita lapar. Kenapa nggak langsung dikasih oleh Allah? Siapa tahu Allah mau menyehatkan tubuh kita, benar? Dah, jadi kemana-mana ini dari ilmu hati jadi ilmu saum. Ini nyemangatin saudara-saudara, kalau mau sehat saum. Bonus dari amal soleh ya, bukan intinya sehat. Intinya adalah taat ke Allah, nanti dikasih hadiah sehat. Kenapa? Saya lapar. Lapar itu karena biasa makan. Kalau biasa saum mah nggak lapar, menyesuaikan, ya kan? Kemarin siapa tuh? Ada ya seseorang, saya kalau biasa makan malam, kalau nggak makan malam tangan saya bergetar. Gimana? Gak usah makan, nanti dia capek bergetar, ya kan? Nah, masa mau gini terus, dah kan bergetar perlu perlu tenaga. Astagfirullah. Intinya sih jangan
di hati ini membayangkan ada penolong lain selain Allah. Ada yang bisa mencukupi selain Allah. Ada yang bisa menjamin selain Allah. Jangan. Jangan. Cuman Allah saja. Gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Egi udah berapa lama tidak bisa jalan? Maaf ya Gi ya. Gak keberatan ditanya Gi? Enggak. Jadi dari usia berapa tidak bisa jalan? Usia 4 tahun, Nak. 4 tahun. Sekarang usia berapa? 36, Nak. 36. Pernah nggak makan? Enggak. Makan terus ya? Makan terus. Minum? Minum. Padahal nggak bisa jalan ke makanan. Makanan yang jalan, ya. Iya kan? Ya. Mas Punto di atas tuh. Di lantai 3, 4 ya. Mata tunanetra, kaki lumpuh. Naik itu makanannya ke tangga tuh. Gitu. Dibawa oleh santri. Bertahun-tahun. Yakin gak Gi? Yakin, Nak. Gi, kesana sini naik apa? Naik motor, Nak. Motor roda 3 ya? Ya. Nah, lihat tadi bannya udah gundul ya? Ya. Sengaja digundulin atau gimana? Enggak. Karena sering dipakai. Sering dipakai. Terus gimana? Meletus dong? Kalau udah waktunya pasti meletus, Nak. Meletus ya. Tapi saya nggak sengaja lihat Egi naik motor, lihat ban gundul. Kepikiran terus itu. Padahal banyak yang kepalanya gundul. Saya nggak pikirkan. Kayaknya Magi bakal ganti ban baru tuh Gi yang. Salah. Saya berusaha melupakan, ingat terus. Berapaan sih ban tuh Gi? 200 ribuan, Nak. 200 ribu. 3, jadi 750. 4, motor lagi mau 4, Nak, bannya. Banyak 4. Ya. Kelebihan, nggak bisa cuma 3 yang boleh diganti. Ini ya cara Allah ngeganti ban Egi gitu ya. Sepertinya kebetulan. Padahal banyak yang bisa dilihat. Kenapa lihat ban gundul? Dan tidak bisa lupa itu gundulnya ya. Jadi merasa bersalah kalau ban itu dibiarkan gundul. Siapa yang ngatur semua ini? Allah. Egi, tolonglah lepaskan beban hidup saya mikirin ban gundul ya. Cari ban baru sana. Insya Allah nanti ada hamba Allah yang beliin ya. Amin, Nak. Tuh gitu Gi. Alhamdulillah. Maksud seperti ini nggak usah pakai minta gitu ya. Cukup dilewatin aja ke depan saya. Kak Egi nggak ngelewatin di depan saya. Ya nggak, saya yang lewat di depan Egi, betul? Ya. Tenang Gi, ada hamba Allah yang nitipin uang ke AA. Gunakan ini untuk orang yang memerlukan. Gitu Gi. Ya. Gak usah nanya siapa hamba Allahnya, itu namanya menjerumuskan saya ya. Maksudnya kawan-kawan tanpa meminta-minta juga Allah cukupi. Jelas? Karena Allah tahu persis yang kita perlukan. Kalau kita haqqat tawakkuli, bulat bergantung ke Allah, Allah akan cukupi. Sebagaimana burung terbang dengan perut kosong dan kembali dengan perut yang penuh, tapi terbang. Egi pergi dengan ban gundul dan pulang tetap gundul ya, karena belum diganti. Terima kasih hadirin. Ada yang mau dibaca Ustaz? Ya silakan. Bimbing agar kami bisa memahami, bimbing agar kami bisa mengamalkannya. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu
yang membuat kami semakin yakin padamu, yang membuat hidup kami senantiasa bersamamu setiap saat. Berikan kepada kami ilmu, rizki yang membuat hidup kami manfaat bagi hamba-hambamu. Engkau satu-satunya pemberi karunia. Pilihlah kami ya Allah menjadi hamba yang Engkau jadikan jalan hidayah, jalan taufik, jalan kecukupan bagi yang kekurangan, jalan hidayah bagi yang belum mengenalmu, jalan ketenangan bagi yang gelisah, jalan pertolonganmu bagi yang dihimpit masalah. Pilihlah kami ya Allah menjadi bukti indahnya agamamu, menjadi jalan sebanyak-banyaknya maslahat bagi makhluk-makhlukmu. Namun pelihara hati kami agar bersih dari riya, bersih dari ujub, bersih dari takabur, dan jadikan amal ini amal yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan ya Allah, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran, wa taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, ya dzal jalali wal ikram, ya rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Terima kasih sahabatku yang baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Serua, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3 lantai. Jadi di lantai yang paling itu mezanin. Ada ruang pertemuan di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti jadi dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan-terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.